Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang indah ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai cahaya dalam kehidupan kita, penerang di dalam perjalanan kita menujunya. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya dan kita dikumpulkan bersamanya dan bersama para nabi, para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ikhwa fillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Adab. Bagi ini kita akan membicarakan tentang adab-adab di jalan. Babu adabit tariq, bab yang menjelaskan tentang adab-adab ketika kita berada di jalan. Hampir setiap hari kita melewati banyak jalan karena aktivitas yang kita kerjakan, baik itu pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah kita atau pekerjaan yang memang ada kaitan dengan urusan profesionalis kita, atau sebagai seorang yang bekerja, memiliki tempat kantor dan lain sebagainya. Masing-masing kita pastilah keluar rumah dan akan melewati jalan-jalan, baik itu jalan besar atau bukan mungkin jalan-jalan yang lebih kecil daripada jalan utama. Nah, ternyata ikhwah fillah, Islam memberikan penjelasan bagaimana seharusnya kita di saat berada di jalan. Maka di sini dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang adab dan yang menjadi hak-hak daripada jalan itu apa. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan iyyakum wal julus ala turuqat. Inilah bentuk larangan. Kata Rasulullah, jangan kalian duduk di jalan-jalan. Artinya kita nongkrong di tepi jalan, duduk, ngobrol. Ini dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, bukan duduk di tengah jalan, bukan. Duduk kita di tepi jalan di mana orang di situ lewat, maka di situ ada adab-adab yang mesti akan terabaikan bila mana kita lakukan itu. Faqalu,
Qalu ma lana bud innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ya, artinya mereka para sahabat mengatakan itu hanya duduk-duduk bicara biasa saja, tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang lain. Qala fa idza abaitum illa al majalis fa'atu at-tariqa haqqaha. Kata Rasulullah, andaikan kalian memang tetap duduk di situ, ada keperluan untuk duduk di situ, maka kata Rasulullah, berikan pada jalan itu haknya. Berikan pada jalan itu haknya. Qalu wa ma haqqut tariq. Maka para sahabat bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi haknya jalan itu? Qala ghaddul basar. Hak di saat kita berada di jalan atau haqqut tariq adalah ghaddul basar. Kita sebagai orang yang duduk di sana mesti menjaga pandangan. Ghaddul basar artinya tundukkan pandangan. Karena bisa jadi yang lewat itu bermacam-macam. Yang lewat itu ada orang yang menutup aurat, ada yang tidak. Ada orang yang lewat dengan berbagai macam gaya yang ia tampakkan. Yang kedua, wakaful adha. Di sini tidak boleh kita menyakiti orang lain. Wakaful adha, kita tahan baik itu lisan maupun ekspresi badan. Ada orang ketika duduk di tepi jalan, lewat orang, maka bisa jadi lisannya berbicara. Bisa jadi anak-anak perempuan yang lewat di sana bisa jadi diganggu dengan lisan, digoda dan seterusnya. Atau bisa jadi dengan perbuatan meletakkan ranjau di sana, atau membuat sesuatu yang mungkin orang akan terkena oleh perbuatannya dan lain sebagainya. Waraddus salam. Hak yang ketiga adalah menjawab salam. Wa amrun bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, dan yang terakhir adalah wa nahyun anil munkar, dan mencegah terhadap kemungkaran. Mari kita lihat satu persatu adab ini, dan dijelaskan oleh Syekh Salhub di sini. Yang pertama adalah adab yang mesti kita tunaikan di saat kita berada di jalan adalah wujubu adai huquqit tariq. Wajib kita menunaikan hak-hak ya yang ada pada jalan. Hal ini telah kita jelaskan dalam hadis Nabi tadi, dan dijelaskan oleh beliau, wa hadhil huquq laysat min babil hasar. Hak jalan bukan hanya yang disebutkan dalam hadis ini, bukan pembatasan. Di sini ada berapa? Ghaddul basar, menjaga pandangan, wakaful adha, ya, tidak mengganggu, waraddus salam, menjawab salam, wa amrun bil ma'ruf, memerintahkan pada sesuatu yang ma'ruf, wa nahyun anil munkar. Di sini ada 5. Kelima ini bukanlah pembatasan. Membatasi artinya hanya inikah yang menjadi haknya jalan, bukan. Wa innama hiya ba'duha. Ini adalah sebagiannya. Karena masih banyak hak-hak yang lain yang mesti dijaga. Wa qad bayantu ahadits akhar huquqan lit-tariq ghaira hadhihi. Aku telah jelaskan, kata Syekh, bahwa hak-hak jalan ini di selain hadis ini insyaallah akan kita perhatikan. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ghaddul basar, menjaga pandangan. Hadza yashtariku fihi ar-rijalu wan nisa ala haddin sawa. Sifat ini, menjaga pandangan, itu berlaku bagi siapa saja, baik itu laki-laki yang duduk ataupun perempuan. Kenapa? Li'anna itlaqal basar fima yahrum yajlibu 'adzabal qalb wa 'alamahu. Karena kita melepaskan pandangan kita pada sesuatu yang diharamkan Allah, kita melihat aurat orang, kita melihat orang-orang yang lewat, itu akan mengundang sakit atau mengundang sesuatu yang akan merusak hati kita. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah.
wa huwa yadhunnu annahu yaruhu an nafsihi wa yabhaju qalbuhu. Dia mengira dengan melepaskan pandangan ke sana ke sini, tidak ada, bebas dia memandang apa saja yang ingin dilihat, ternyata itu dia sangka akan mengembirakan hatinya, dia sangka itu akan membuat senang hatinya, tapi itu disebutkan oleh dia qala hayhata, sungguh tidak akan kita dapatkan ketenangan hati di saat kita melepaskan pandangan kita pada segala arah yang tidak ada aturan. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini yang pertama ya. Secara singkat bahwa menjaga pandangan itu salah satu hak at-tariq. Maka oleh karenanya bila mana kita tidak mampu menjaga pandangan kita, maka sebaiknya kita tidak nongkrong, kita tidak duduk di jalan-jalan, karena pastilah kita akan melihat orang-orang yang melewati jalan itu, dan kemudian bisa jadi kita akan melihat aurat-aurat orang-orang yang melintas di jalan tersebut. Yang kedua, kaful adha. Kaful adha di sini adam idza'in nas. Kita tidak boleh menyakiti orang, mengganggu orang, baik itu kehormatannya, baik itu badannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang muslim lain selamat dari lisannya dan perbuatan tangan. Ada orang subhanallah bicara apa saja dia tentang orang lain tanpa dia melihat kebetulan dan kebenaran, betul apa tidaknya berita itu. Maka ikhwafillah rahimahullah, siapapun yang berada di jalan hendaklah dia kaful adza, tidak menyakiti dan mengganggu orang lain, baik itu dengan lisan ataupun dengan perbuatan-perbuatan. Bila mana anak-anak perempuan lewat digoda, bila mana orang lewat diletakkan ranjau, bila mana ada orang yang agak ya mungkin lebih menurut dia itu adalah sesuatu yang bisa jadi bahan ketawa, maka diketawakan. Waliyadzubillah. Ini sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Wa hadzal hadis yashmalu lisan man takallama bilisanihi wa adha an-nas fi a'radihim aw sabbihim. Ini adalah mencakup hal yang berkaitan dengan lisan. Satu ketika ada salah seorang sahabat yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, allimni wa aujiz." Ya Rasul, ajarkan saya ilmu dan ringkaskan. Salah satu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nasihatnya apa? Adalah la tatakallamu bikalamin ta'tadhiru minhu abadan. Kata Rasul di antara nasihat yang disampaikan kepadanya, jangan engkau berbicara dengan satu ucapan yang kemudian kamu nanti akan menyesal. Banyak orang Pak bicara, di saat dia bicara tidak peduli, tetapi setelah diucapkan menyesal. Kenapa? Karena mengandung dosa atau menyakiti orang lain, membuat orang lain ya tersinggung dengan ucapan. Maka kata Rasulullah, jangan engkau bicara dengan satu ucapan yang kemudian nanti engkau menyesal dengan ucapan yang kamu lontarkan itu, baik itu penyesalannya di dunia ataupun di akhirat kelak. Bukankah ada hadis yang menyebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang tidaklah masuk ke dalam neraka illa hasaidu alsinatihim, kecuali itu buah daripada lisannya. Ketika ada orang bicara tanpa dia memikirkan apa yang diucapkan, dia tidak peduli orang tersinggung tidak tersinggung, ada unsur dosa ataupun tidak, dia tidak peduli. Ketika dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan itu, bisa jadi kalimat yang sederhana menurut dia itu akan menjadi sebab dia masuk neraka Allah waliyadzubillah. Jelas? Maka
Nabi SAW memberikan satu kalimat jaminan, man yadman li ma baina lihyaihi wa baina fakhidaihi azman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya, kata Rasulullah, aku jamin baginya surga. Bayangkan. Makanya subhanallah, lisan itu memberikan efek baik itu kepada kita yang mengucapkan ataupun kepada yang mendengarkan. Sehingga ada pepatah kita apa? Diamnya salah lebih ringan daripada salah bicara, ya kan? Kita diam tapi salah itu lebih ringan daripada kita salah dalam bicara. Karena kalau sudah bicara nanti banyak efeknya, penafsirannya akan panjang. Tapi kalau kita diam dan itu juga dianggap salah, itu akan lebih ringan. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Hak jalan yang berikutnya di samping kita adalah menjaga pandangan kita. Yang kedua, tidak menyakiti dan mengganggu orang. Yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Syiar salam, syiar yang agung. Syiar salam adalah syiar yang sangat disanjung di dalam Islam. Di dalam hadis yang kita bahas pada bab sebelumnya tentang hak saudaranya adalah diantaranya adalah menjawab salam saudaranya. Jadi kita menjawab salam itu adalah kita menunaikan hak saudara kita. Kita sudah bahas dulu ya, orang yang hendaknya berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk ya. Kemudian yang duduk mengucapkan salam kepada tidak ada sesama dia. Orang yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Begitulah Islam mengajari adab dan hak-hak saudara-saudaranya. Khadal kiram rahimakumullah. Mengucapkan salam itu tidak hanya terbatas kepada yang kita kenal. Makanya Nabi sampai menyebutkan di antara tanda hari kiamat itu apa? Mengucapkan salam kepada yang ia kenal saja. Kalau tidak kenal, tidak ucapkan salam. Saya tidak kenal dengan dia, ya tidak masalah. Kalau dia seorang muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Karena salam itu adalah doa. Kita mengucapkan keselamatan kepadanya, dan dia pun akan mendoakan kita dengan doa keselamatan. Jelas ikhwafillah. Maka di antara hari kiamat adalah orang-orang mengucapkan salam hanya kepada orang yang ia kenal dan tidak kepada orang yang tidak ia kenal. Artinya ucapkan salam kepada siapa saja yang bila mana kita tahu dia seorang muslim, maka ucapkan salam. Tak ada ruginya kita ucapkan salam itu. Adab yang berikutnya, wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ini adalah ya, tugas bagi seorang muslim. Karena amar ma'ruf nahi munkar bukan tugas seorang ustaz saja, bukan tugas ulama saja. Tugas masing-masing dari kita seorang muslim untuk menegakkan amar ma'ruf dan melarang kemungkaran bila mana dia sudah melihatnya. Makanya di antara pujian Allah kepada umat Islam ini dengan sebutan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ciri umat Muhammad alaihi salatu wassalam adalah inkar al-munkar, mengingkari kemungkaran, wa amrun bil ma'ruf. Makanya orang-orang yang tidak peduli dengan kemungkaran,
Udahlah, biar saja, itu urusan dia dengan Allah. Itu dikhawatirkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan azab dan azab itu akan merata untuk seluruh orang yang berbuat kemungkaran ataupun tidak. Bayangkan, merata untuk semua orang. Orang kalau tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya, maka akan dikhawatirkan azab Allah itu Allah turunkan dan mengenai seluruh orang yang ada di negeri itu. Permisalan ini sering disampaikan, analoginya seperti hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu kapal yang berjalan. Pernah dengar hadisnya ini ya? Kapal itu memiliki dua tingkat kapal itu berjalan di sebuah bahtera, di sebuah lautan lepas ya, berlayar. Kapal ini memiliki dua tingkat. Ada orang yang berada di tingkat atas dan ada orang berada di tingkat bawahnya. Ada orang yang berada di tingkat bawah berpikir untuk minum tidak perlu ke atas susah payah naik, tapi cukup dilobangi sedikit di lantai 1 di mana dia duduk, sehingga bisa minum air di sana dengan mudah tanpa harus pergi ke atas. Jelas? Apakah kita biarkan perbuatan orang ini? Tidak. Bila mana kita biarkan perbuatan yang mencelakai ini, apakah musibah ini hanya menimpa pada dia saja nanti atau keseluruhannya? Nah, inilah analoginya seperti Nabi SAW sebutkan ya, sebuah kapal yang berlayar, ada orang yang di atas, ada orang yang di bawah. Yang di bawah berpikir untuk melobangi sedikit agar bisa minum air dengan mudah. Bila mana penumpang yang lain membiarkan dia melobangi kapal ini, maka kapal ini akan karam dan akan tenggelam seluruh orang yang ada di kapal itu. Begitu juga dengan kemungkaran yang tersebar di masyarakat. Bila mana tidak kompak kita di dalam menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, maka itu akan menimpa seluruh orang yang ada di negeri itu nanti, waliyadzubillah. Oleh itulah di antara celaan yang Allah berikan kepada orang-orang ahli kitab, kalau tadi pujian yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummah, dan Allah Subhanahu wa taala celah orang-orang ahlul kitab. Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling menegur kemungkaran yang mereka kerjakan. Biarlah itu kan urusan dia. Kalau ada orang yang membiarkan kemungkaran tersebar di negerinya, di tempatnya, di sekitaran tempat tinggalnya, acuh tak acuh saja, itu kan urusan dia. Maka itu adalah sifat orang Yahudi. Bila mana mereka melihat kemungkaran, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Tak ada peduli sedikit pun kemungkaran itu, biarlah dia yang mengerjakan, tanggungan nanti akibatnya oleh diri dia. Itu sifat orang Yahudi. Tapi berbeda dengan umat Islam, dijadikan sebagai umat yang peka terhadap kemungkaran ini, dan kemudian dijadikan sebagai lahan, wasilah untuk mendapatkan kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hak yang berikutnya, hak jalan yang berikutnya, hidayatus sa'il anit tariq. Ini hak jalan itu adalah memberi petunjuk jalan kepada orang yang bertanya. Nah, ini ada orang yang bertanya, Pak, saya mau
arah ke Sudirman. Barangkali dia pendatang baru, ya kan? Di sini saya mau arah ke Sudirman. Kemana saya harus lewat? Nah, bila mana dia di Jalan Arifin Ahmad, sudah kamu lurus saja, sudah berhadapan. Ketika mentok belok kiri itu Jalan Sudirman. Ini hak dia. Ada sebagian orang ini diantara ya Allah Ta'ala alam cerita ya, yang terkadang ada benarnya juga. Jangan kita mengatakan sesuatu yang kita tidak kita ketahui dalam bab ini ya. Katakan tidak tahu ketika orang bertanya kepada kita, katakan kita tidak tahu daerah itu. Jangan dibuat-buat cerita. Dan di antara yang diriwayatkan dari lisan ke lisan ya, di antara hal ini terjadi di bangsa Arab. Mereka sulit untuk tidak mengatakan tidak. Nah, maka ditunjukkanlah jalan. Nanti kamu lurus, belok kiri, lurus lagi, belok kanan. Diikuti jalan itu sesat dia, ya kan? Kalau diikuti petunjuk itu sesat di jalan. Kalau kita tidak tahu, maka katakan tidak tahu. Tapi bila mana kita tahu arahnya, kita kasih tahu orang yang bertanya di jalan itu, karena itu termasuk hak ketika berada di jalan memberikan petunjuk jalan kepada yang bertanya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan wa dallut tariq sadaqah. Bayangkan orang yang menunjukkan informasi jalan kepada orang yang bertanya itu bernilai sedekah. Di sedekah itu banyak ya ragamnya dan banyak jenisnya. Di antaranya adalah menunjukkan orang yang bertanya tentang jalan dan kita jawab, itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Yang berikutnya di antara adab-adab jalan yang mesti kita fahami, izalatul adza anit tariq atau minat tariq. Kalau yang tadi kaful adza, tidak menyakiti orang baik dengan lisan, baik dengan perbuatan. Nah, yang berikut ini di antara hak jalan dan adab adalah izalatul adza anit tariq atau minat tariq. Kita menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Kita nampak paku, kita angkat. Nampak batu yang jika dilewati orang bisa menyebabkan dia jatuh. Atau ada lubang, kita timbun. Ada kayu, dahan yang jatuh ke jalan, kita bersihkan. Ini salah satu hak yang mesti kita berikan, izalatul adza minat tariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman itu cabangnya adalah bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu cabangnya sangat banyak, 70 cabang, lebih cabang daripada cabang-cabang keimanan itu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa afdaluha, di antara cabang keimanan yang paling baik adalah qaulu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha yang paling rendahnya apa? Imatatul adza anit tariq, membuang duri, ranjau, sesuatu yang membahayakan orang di jalan. Itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Itu pun tidak dikerjakan, mana iman kita, ya kan? Itu pun kalau kita lihat, taklah orang lewat mau jatuh-jatuh lah. Nah, itu pun tak bisa kita lakukan, berarti sungguh sangat di bawah standar iman kita. Tidak terpanggil hati kita untuk menyingkirkannya, maka berarti iman kita sungguh sangat rendah ya dari apa yang diharapkan dalam agama kita. Wal haya'u, kata Rasulullah, syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, ketika ada salah seorang
laki-laki ya, yamshi bi tariqin wujida ghusnu syaukin ala tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah. Nabi menceritakan seorang yang punya semangat menyingkirkan duri-duri di jalan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan kemudian Allah ampunkan dosa-dosanya. Maksudnya Allah berterima kasih apa? Ya, Allah memberikan apresiasi, memberikan ganjaran, memberikan pahala kepada perilaku yang terpuji yang dilakukan oleh laki-laki itu. Maka kemudian dalam riwayat yang lain, fasyakarallahu lahu biha fa'adkhalahul jannah. Allah ya memberikan balasan kepadanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Inilah pahalanya sangat besar, keutamaannya sangat agung. Maka bila mana kita menemui ranjau, duri, paku ataupun batu, kayu dan dahan dan lain sebagainya yang melintang di jalan, yang jika itu dilewati itu akan mengganggu orang yang melintas, maka kita singkirkan, kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang berikutnya, adab di jalan, tahrimu qada'il hajat fi tariqin nas au fi dhillihim. Diharam bagi kita buang hajat di tempat orang lewat dan di tempat di mana orang beristirahat, berteduh. Yang ini sudah kita bahas dulu pada pertemuan sebelumnya tentang adab-adab ini, di mana kita tidak boleh buang hajat di tempat jalan-jalan umum atau di tempat orang berteduh duduk, di pohon yang rindang atau di halte-halte atau di tempat-tempat yang dibuat sengaja oleh orang untuk istirahat. Tidak boleh kita buang hajat di sana. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ittaqul la'anain. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Hindarilah dua hal yang menyebabkan terlaknatnya seseorang. Apa yang dua hal itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, pertama, buang air di jalan orang. Orang lewat, orang-orang senantiasa melewati, melintasi jalan itu, malah buang hajat di sana, itu terlaknat. Yang kedua, buang hajat di tempat-tempat orang istirahat atau orang berteduh sejenak, ya, mungkin di bawah pohon yang rindang atau di saung yang dibuat oleh orang dan lain sebagainya. Maka bila mana dia buang hajat di sana, itu tercela dan terlaknat di dalam agama Islam ini. Ikhwatal kiram, hak yang berikutnya adalah ar-rijalu ahaqqu bi wasatit tariq minan nisa. Ini juga salah satu hal yang kita fahami, laki-laki itu berhak untuk berada di tengah jalan daripada kaum wanita. Artinya ini kalau berjalan ya, berjalan. Terkadang kalau dalam kendaraan ya bagaimana? Orang tidak paham. Saya laki-laki, saya harus di tengah, kamu perempuan harus di kiri. Dan kalau dalam berjalan, maka laki-laki itu harus berada di tengah, dan wanita itu berada di jalur yang lain. Ini yang seharusnya dalam Islam ini diperhatikan. Min hirsi al-Islam ala tamayyuz an-nisa' an rijal, bahwa di antara bentuk perhatian Islam kepada kaum wanita dan menghargai mereka adalah dalam posisi berjalan pun wanita itu dipisahkan dari kaum laki-laki. Ya, ini adalah salah satu bentuk perhatian Islam agar tidak terjadi ikhtilat, tidak terjadi campur baur, yang tidak ada batasan laki-laki dan perempuan. Wa qat'i kulli tariqin yuaddi ila al-fitnah. Islam menutup seluruh pintu yang pintu itu mengantarkan kepada fitnah, kepada musibah, kepada ujian yang berat. Seperti mana anja'ala hafat tariqi lin nisa wa awsatuhu lirijal, dijadikan ya tepi daripada bagian jalan itu kaum untuk untuk perempuan yang lewat, dan di tengah itu untuk kaum laki-laki.
Nah, ini adalah hak-hak yang mesti kita perhatikan. Ikhwatal kiram, hak yang berikutnya adalah i'anatur rajuli fi hamlihi ala dabatihi aw raf'i mata'ihi 'alaiha. Di antara hak jalan itu adalah kita membantu seorang laki-laki untuk mengangkat sesuatu ke kendaraannya. Misalnya kita sedang duduk, ada orang yang kebetulan barangnya banyak harus diangkat dan itu butuh bantuan, kita bantu saudara kita seperti itu. Atau misalnya kita mengangkat barangnya, dan kita terjadi di masyarakat terkadang bila mana terjadi musibah di jalan, ada orang yang jatuh, maka bantu. Terkadang orang hari ini takut membantu, ada orang yang biarkan saja, waliyadzubillah. Maka kita bila mana terjadi sesuatu di jalan, insiden, maka kita bantu orang yang mendapatkan musibah itu. Atau bila mana kita, misalnya nih, saya pernah kejadian di Jalan Arengka itu, saya di belakang mobil dan kemudian ada motor yang mungkin dia punya keperluan yang mendesak sehingga dia nyalip sejak jauh menyalip gitu ya. Akhirnya pas berada di depan mobil saya, ada mobil orang, mobil pickup, kemudian orang yang punya motor ini nyalip dan qadarallah kenalah mobil pickup tadi itu, akhirnya jatuh. Orang mengira yang pakai motor ini disenggol atau dilanggar oleh mobil pickup tadi, dan saya wajib berhenti ketika itu. Orang sudah datang semua ke orang yang supir pickup itu, biasa terkadang masa ini mengamankan dia dan seterusnya, dan bahkan ada yang menyalahkan dia begitu. Nah, saya turun dan saya bilang, saya saksi matanya bahwa orang ini dari tadi menyalip mobil sejak mulai dari Jalan Pelajar sampai hampir menjelang Living Ward itu, saya bilang hampir di situ. Akhirnya jatuh dia, dan saya bilang, abang ini tidak bersalah, ini hak dia untuk kita bela, ini hak dia. Nah, abang ini tidak bersalah, bukan dia yang menyenggol orang ini, tapi dia yang menyenggol mobil dan akhirnya dia jatuh. Barulah agak tenang suasana. Ini salah satu hak yang bila mana kita harus bantu orang, kita bantu orang. Bahkan itu sangat berbahaya kalau saya biarkan, saya tidak bela, barangkali orang semuanya akan mengalahkan orang yang mengendarai mobil pickup tadi. Dan sangat banyak hak saudara kita seperti itu. Bila mana orang kecelakaan, kita angkat. Bila mana ada barang yang banyak lalu dibutuhkan untuk dibantu, kita bantu. Nah, semuanya itu adalah bagian daripada hak-hak yang mesti kita perhatikan di dalam keseharian kita. Wadzalika kullu minas sadaqah. Semua itu adalah terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu sulama alaihi sadaqah. Setiap persendian kita ini, kata Rasul, memiliki sedekah. Kulla yaumin, setiap hari ada sedekahnya. Maka kata Rasulullah, yu'inur rajulu fi dabatihi atau yu'inur rajula fi dabatihi yuhamiluhu 'alaiha atau yarfa 'alaiha mata'ahu sadaqah. Seseorang yang membantu orang lain, mengangkat orang lain di atas kendaraannya, menyampaikan orang lain atau membantu untuk sampai ke tujuannya, atau mengangkat barang orang lain, itu bernilai sedekah dalam kehidupan kita. Nah, tapi tentu kita paham ya, orang ini minta naik kendaraan kita, misalnya nih, tentu kita sebagai seseorang juga harus lihat yang nyetop mobil kita ini orang sehat apa orang tidak, begitu waras apa tidak, itu juga kita lihat, karena berkaitan keselamatan kita. Teman-teman, kita memahami di antara ada jalan adalah di mana bila mana ada orang yang minta bantu, kita bantu. Ada orang nyetop kita di tengah malam, nah, kita berkendaraan, tentu kita perhatikan maslahat atau mafsadat yang akan timbul kepada kita. Bila mana mafsadatnya akan timbul, kita tinggalkan. Kita tidak kenal dengan orang. Hari ini mudah saja orang untuk
awalnya buat baik kelihatannya, tapi kemudian akhirnya berbuat jahat. Kalau orangnya orang sehat, ya kita tahu nih orang betul-betul butuh gitu ya, maka kita bantu. Tapi bila mana itu akan memudaratkan kita, ya kita tinggalkan, saya nggak masalah. Karena kita juga memperhatikan jiwa kita, keselamatan kita, dan mungkin harta kita, kendaraan kita. Jelas ya? Bila mana kita tahu orang ini betul memang membutuhkan, kita bantu dia. Atau dia pergi ke masjid, ayo sama naik kendaraan saya. Atau kemana antum? Gitu. Saya mau arah ke Sudirman, tapi nggak ada kendaraan. Yuk sama-sama kita. Atau mau ke mana? Saya mau ke pasar tapi belum ada kendaraan. Yuk naik sama-sama arah kita. Itu adalah akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengantar orang dengan kendaraan kita, atau termasuk juga mengangkat barang orang di atas kendaraan kita. Ikhwafillah rahimakumullah, saya kira cukup dulu untuk hari ini. Mohon maaf ya, ini suara hilang pas pulang dari kajian tadi malam, sampai di rumah hampir jam 1. Pas kajian sudah mulai hilang suaranya. Saya tadi besok bisa enggak kajian karena suara sudah mulai hilang. Ya qadarullah, ya alhamdulillah masih bisa lah, walaupun agak dipaksakan suaranya keluar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, Allah mudahkan segala urusan, dan Allah berikan taufik kepada kita ya untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara